Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, assalatu wassalamu ala khairil khalqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur mushola Al-Mizan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita memasuki puasa yang ke-12. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan. Semoga itu sampai nanti akhir puasa kita diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya ingin memberikan satu hadis tentang menangis ketika membaca Al-Quran. Kita sudah setiap minggu kita diharuskan untuk satu juz. Ada kelompok namanya One Week One Juz di antara Bapak Ibu di kantor pengadilan agama Tulungagung. Maka yang diharapkan sebetulnya Al-Quran itu akan memberikan kepada kita semua adalah pesan-pesan yang bisa kita tangkap, kemudian kita implementasikan, kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam bertetangga, berkeluarga, maupun di dalam tugas kita di kantor. Secara fungsional, kita sebagai cleaning service, kita sebagai security, kita sebagai panitera pengganti, apalagi kita sebagai hakim adalah penting. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berbunyi, inna hadzal qur'ana nazzala fi husnin fa idza qara'tumuhu fabku fa illam tabku fatabaku wa tawannu bihi faman lam yatawanna bihi falaysa minna. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan kesedihan, maka apabila kalian membacanya, menangislah. Jika kalian tidak bisa menangis, maka paksakanlah menangis, serta lantunkanlah bacaannya. Siapa yang tidak melantunkan dalam membaca, maka bukan bagian dari kami. Hadis ini satu riwayat para ulama hadis memberikan suatu nilai, hadis ini adalah dhaif. Tetapi di sini ada dua hadis. Yang pertama terkait dengan menangis, yang kedua terkait dengan lantunan Al-Quran. Yang tentang terkait dengan menangis maka itu dhaif, tetapi yang terkait dengan melantunkan Al-Quran ketika membaca yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis itu adalah sahih. Di dalam hadis ini tentu kalau kita berusaha menangis, itu sebetulnya intinya ada dua untuk bisa menangis. Yang pertama, kita harus paham Al-Quran, maknanya. Yang kedua, yang pertama itu, jadi kita harus paham betul. Kalau kita tidak bisa menangis, ada dua kemungkinan. Yang pertama, tidak paham Al-Quran, tidak mengerti. Yang kedua, saking kerasnya hati pembaca itu. Karena ketika kita menangis, tentu yang kita cari adalah akan bisa memberikan kepada kita pengaruh-pengaruh dari Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran, kemudian akan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pada bulan ini alhamdulillah bahwa bulan Ramadan juga disebut sebagai
Syahrul Quran, di mana Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan yang kita kenal, yang sudah kita kenal bersama dan populer istilah dengan Lailatul Qadar. Kemudian ini yang saking pentingnya membaca Al-Quran, ada kitab yang namanya At-Tibyan fi Adabi Tahmil Quran, fi Adabi Hamlatil Quran, susunan Imam Nawawi. Saking pentingnya Al-Quran itu dibaca atau diamalkan sesuai dengan sifatnya sebagai kitab suci. Di dalam kitab Tibyan itu diterangkan terkait dengan SOP di dalam mengamalkan Al-Quran. Kata-kata di dalam kitab tadi, Hamlatil Quran, itu diambil dari surat Jum'ah ayat 5. Di sana disebutkan, diumpamakan orang-orang Yahudi, matalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathil himari yahmil asfara. Perumpamaan orang-orang Yahudi yang sudah diperintahkan dengan membawa Taurat tetapi tidak mengamalkan, maka seperti keledai yang membawa buku-buku besar. Maka kita di sini sebetulnya oleh Allah sudah diberikan suatu peringatan, kita ini membawa Al-Quran sebagai umat Islam, maka harus kita amalkan. Ketika tidak, maka kita apa bedanya nanti dengan orang-orang Yahudi, yaitu seperti himar yang membawa kitab-kitab besar, tidak mungkin paham. Maka kita mungkin punya satu ayat atau satu surat yang menjadi kesenangan atau apa disebut menjadi ayat yang paling kita suka. Tentu kita sudah punya apa belum? Kita harus punya satu saja. Kalau saya sudah punya, yaitu Allahus Somad, Allah sebagai tempat curhat, Allah sebagai tempat mengadu. Itu sudah ayat itu yang menenangkan saya dimanapun. Sehingga ketika kalau ditempatkan yang jauh, ditempatkan lama-lama di situ, saya hanya mengadu kepada Allah. Jadi itu yang saya percaya selama ini adalah Allahus Somad. Sebetulnya banyak di dalam Al-Quran, tentu banyak sejarah-sejarah yang disampaikan oleh Allah terkait dengan para nabi, seperti Luqman ya. Kemudian para nabi diceritakan seperti Maryam juga, seperti Maryam. Kemudian seperti Nabi Musa ketika masih belum diutus sebagai Rasul, juga ada ketika hendak dibunuh dan dikejar oleh Fir'aun, kemudian beliau menuju Madian, menuju negeri Madian dan bertemu dengan seorang gadis. Ketika sudah, menurut saya, Nabi Musa juga seperti cari perhatian. Ada dua cewek kemudian didekati, ditanya mengapa tidak minumkan gumbalannya, karena ternyata si gadis tadi menjawab masih menunggu laki-laki yang membalakan itu pulang. Jika Nabi Musa kemudian membantu dan memintakan dombanya untuk diminumi dari tempat sumber air, kemudian pulangnya cepat. Nabi Syuaib kemudian tanya, ketika tanya kok cepat pulang, biasanya lama. Kemudian cerita di dalam menunggu atau setelah beri pertolongan meminumkan gembala tadi, Nabi Musa akan kemudian berdoa di dalam itu adalah
Gimana Pak Wakil? Paling fakir, jadi butuh pertolongan. Akhirnya Allah didatangi putri Nabi Syuaib tadi untuk dipanggil Nabi Musa untuk dipanggil ayahnya. Kemudian lagi ada yang siapa? Said Al-Qurni menyusun sebuah buku yang dulu menjadi tren tahun 2001 itu, wala la tahzan. Itu juga berangkat dari bagaimana Rasulullah ketika bersama dengan Abu Bakar, kemudian dalam pengejaran Quraisy di dalam Gua Sur, Abu Bakar khawatir akan tertangkap dan kemudian dibunuh. Tapi Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Ini satu hal kalau kita membaca dari sejarah yang sepertinya sejarah biasa-biasa saja, tetapi kalau Allah yang menceritakan, kemudian itu adalah yang diceritakan tadi adalah hamba-hamba yang dicintai, tentu kita akan bisa menangis. Jadi cara kita untuk bagaimana menangis tentu kita harus paham Al-Quran, arti maknanya, karena tidak bisa dengan membaca terjemahnya. Kalau sudah mengerti, kita dengar dari qiraah yang lain saja, kita akan bisa menangis. Kemudian di dalam ini ada hadis yang menceritakan tentang Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Tolong bacakan saya Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, apakah saya akan membacakan Al-Quran sementara Al-Quran diturunkan kepada engkau ya Rasul? Bacakan. Kata Rasulullah. Akhirnya Ibnu Mas'ud membacakan, kemudian sampai pada surat An-Nisa ayat yang berbunyi fakaifa idza ji'na min kulli ummatin syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahid. Ketika itu Rasulullah kemudian mengatakan cukup, yang artinya adalah dan bagaimanakah sekiranya kami mendatangkan manusia dari seluruh umat dengan seorang saksi, lalu kami mendatangkanmu sebagai saksi atas mereka. Ketika Nabi mengatakan cukup, kemudian Ibnu Mas'ud menoleh kepada Nabi, melihat mata Nabi keduanya menitikkan air mata. Jadi mari kita sama-sama, Al-Quran ini akan kita pegang terus, itu yang tidak akan insya Allah menjadikan kita tidak akan terpeleset, dan insya Allah akan selalu mendapatkan hidayah dan kekuatan di dalam kehidupan. Entah kita sebagai apa, tentu akan kita makanya keyakinan. Ketika membaca, kita yakin itu yang penting. Kalaupun kau tidak bisa paham, kita merasa saja bahwa ini adalah kalamullah. Kalau Allah yang berkata, ya, kalau Allah yang berkata dan diturunkan kepada Nabi Muhammad, kita merinding. Ya. Bahkan kata Allah, kalau diturunkan kepada la anzalna al-Qur'ana ala jabalin laqad khashi'an mutasaddian in khasyatillah, akan porak-poranda gunung itu akan takut kepada Allah. Maka kita sebagai manusia hanya bisa membaca Al-Quran dengan penuh keyakinan dan penuh penghayatan. Maka dalam Al-Quran juga, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Ini. Jadi Al-Quran itu harus terus kita posisikan sebagai penerang di dalam jalan hidup kita. Itu. Baik, barangkali itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulan ini, ketika kita tidak paham, ada dua hal. Tidak paham Al-Quran karena kita tidak paham, kita membaca Al-Quran tidak bisa menangis, ada dua hal, karena kita tidak paham atau karena hati pembaca itu adalah sangat kerasnya.
Jadi itu kesimpulannya. Baik, terima kasih. Ada kurang-lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.